Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Dr. Isra, di seri UKM PPD Sinaps. Jadi di sini kita akan membahas materi neurologi ya, yaitu terkait evaluasi awal dan diagnosis banding penurunan kesadaran. Ya, baik. Jadi yang pertama terkait penurunan atau gangguan kesadaran. Jadi kesadaran sendiri itu didefinisikan sebagai keadaan sadar akan diri sendiri maupun lingkungan serta mampu merespon rangsangan. Nah, gangguan kesadaran sendiri itu mengacu pada tingkat kesadaran yang berkurang atau tidak normal, mulai dari mengantuk hingga tidak responsif. Nah, penurunan kesadaran sendiri merupakan alasan kunjungan bagi 5-9% pasien di IGD. Nah, kondisi ini itu merupakan salah satu kondisi yang sulit untuk diagnosis ya, dan perlu ditangani eh, segera karena penyebabnya itu bisa sangat beragam seperti itu. Nah, di mana di antara pasien tersebut, sekitar 11% pasien dengan penurunan kesadaran itu tidak berhasil selamat setelah masuk rumah sakit. Nah, jadi mortalitasnya ini cukup tinggi ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai penilaian dan diagnosis banding dari gangguan kesadaran, perlu kita pelajari terlebih dahulu ya fisiologi dari kesadaran. Jadi secara umum kita belajar mengenai dasar anatomi sama fisiologinya ya. Jadi dua struktur anatomi yang berperan dalam kesadaran manusia itu umumnya berasal dari reticular activating system ya. Jadi ini merupakan suatu formasi reticularis atau jaringan saraf yang berada di batang otak khususnya yaitu pons dan otak tengah. Jadi fungsinya sebagai saklar yang membangkitkan keterjagaan pada manusia ya atau arousal. Di mana nanti dari impuls yang berasal dari RAS ini tadi akan dihantarkan ke hemisfer atau korteks yang berfungsi untuk memproses informasi serta menghasilkan kesadaran akan diri sendiri maupun lingkungan yang atau disebut juga sebagai awareness. Nah, syarat terjadinya penurunan kesadaran pada pasien itu harus ada kerusakan pada RAS atau kerusakan yang bilateral pada kedua korteks cerebri seperti itu. Jadi kerusakannya itu harus dihapus ya kalau misalnya mengenai korteks. Semisal yang terkena itu hanya salah satu sisi atau salah satu sisi hemisfer, maka biasanya pasiennya itu masih sadar kondisinya. Beda lagi kalau misalnya terdapat peningkatan TIK yang menyebabkan penekanan pada batang otak atau kerusakan difus pada kedua hemisfer cerebri, maka akan terjadi gangguan kesadaran pada pasien. Nah, ini merupakan gambarannya, yaitu formasi retikularis, kemudian struktur dari RAS seperti itu. Nah, selanjutnya terdapat tiga mekanisme utama ya penyebab dari gangguan kesadaran. Yang pertama adalah lesi struktur otak. Ya. Jadi untuk lesi struktur otak ini sendiri dapat menyebabkan terjadinya kerusakan langsung. Contohnya misal pada pasien yang mengalami stroke, kemudian perdarahan, cedera otak traumatis seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada kerusakan yang tidak langsung akibat adanya efek massa. Contohnya seperti tumor otak, kemudian peningkatan TIK ataupun adanya hipertensi cerebri. Yang mana ini salah satu kondisi akibat terjadinya cedera otak sekunder ya. Dan yang kedua yaitu adanya disfungsi neuron akibat penyakit sistemik. Nah, jadi selain karena kondisi kelainan struktural, gangguan kesadaran ini juga bisa disebabkan karena adanya penyakit sistemik ya, yang menyebabkan terhambatnya pengiriman oksigen ataupun substrat seperti glukosa ke seluruh jaringan atau sel otak. Contoh dari kondisi ini berupa hipoglikemia, hipoksemia, hipotermi, gangguan elektrolit, kemudian keracunan atau toksisitas maupun penggunaan obat-obatan. Nah, untuk yang terakhir ini ada penyebab psikogenik ya. Sebenarnya ini tidak termasuk ke dalam gangguan kesadaran, tapi biasanya disebut sebagai kondisi kesadaran yang berubah seperti itu. Nah, ini biasanya disebut juga dengan disosiatif. Contohnya pada pasien dengan skizofrenia. Jadi pasiennya itu tidak responsif terhadap rangsangan dari luar, tapi sebenarnya tidak ada kondisi medis atau penyakit lain yang menyebabkan terjadinya gangguan kesadaran tadi pada pasien. Nah, jadi nggak ada gangguan struktur pada otak maupun gangguan sistemik pada pasien ya. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi dari derajat kesadaran ini dapat dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Kalau kuantitatif ini menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCS, sedangkan untuk yang kualitatif ini dibagi menjadi sadar penuh, somnolen, stupor, koma, dan koma ya. Untuk yang koma derajat 1 sama 2 ini disebut sebagai semi koma. Kadang ada yang menyebut seperti itu. Nah, untuk definisi dari sadar penuh, pasien itu responsif setiap saat dan tidak ada kelainan rentang perhatian yang teramati selama anamnesis maupun pemeriksaan fisik. Sedangkan untuk yang somnolen, biasanya kondisinya pasien itu mengantuk seperti itu ya. Jadi mengantuk yang patologis dan biasanya pasien masih dapat dibangunkan dengan rangsang verbal. Jadi kalau misalnya kita panggil pasiennya, mata pasien yang awalnya terlihat merem itu bisa melek seperti itu. Tapi kemudian pasien akan cepat segera tertidur ketika tidak ada respon verbal. Nah, selanjutnya kalau misal stupor, itu pasien hanya bisa dibangunkan dengan rangsangan yang agak kuat. Contohnya misal nyeri seperti itu. Sehingga
pasien biasanya juga sama ya. Kalau misalnya kita rasa nyeri baru dia merespon dan setelah tidak ada rangsangan dia akan kembali tidak sadar seperti itu. Nah, untuk koma sendiri kan di sini dibagi menjadi derajat satu, 2, dan 3 ya. Derajat satu itu apabila pasiennya eh, tidak dapat dibangunkan bahkan dengan rangsangan nyeri, tapi pasien itu tadi itu memberikan respon berupa respon motorik. Jadi dia itu eh, memberikan respon berupa gerakan yang melokalisir atau menghindari nyeri seperti itu. Sedangkan untuk derajat 2, pasien akan memicu gerakan motorik yang abnormal seperti fleksi atau ekstensi. Ini nama lainnya kalau fleksi itu dekortikasi, kalau yang ekstensi ini diselebrasi. Nah, untuk derajat 3 itu terjadi apabila pasien tidak memberikan respon sama sekali terhadap rangsangan baik eh, nyeri dan sebagainya. Jadi motoriknya sudah tidak ada respon seperti itu. Nah, ini merupakan VJS terendah ya. VJS sendiri itu ada 15, skornya maksimal, dan paling rendah itu 3. Terdapat 3 komponen penilaian. Nah, ini untuk penilaiannya. Jadi, yang kita nilai itu ada respon dari mata, kemudian verbal, sama motorik. Ya, untuk mata sendiri itu yang pertama kita nilai apabila pasien membuka mata secara spontan maka skornya 4. Apabila pasien membuka mata setelah rangsang verbal maka skornya 3. Apabila pasiennya merespon nyeri dan membuka mata maka skornya 2. Dan apabila tidak ada respon atau kontak mata, maka skornya 1 setelah rangsangan suara maupun nyeri. Nah, selanjutnya Pak, untuk respon verbal apabila pasien kita lakukan kita ajak bicara ya, misalnya kita tanyakan orientasi orang, waktu, sama tempat, bisa ditanyakan namanya siapa, kemudian sekarang ada di mana, sama sekarang lagi pagi atau malam seperti itu atau tahun berapa, ini maka orientasinya baik ya, jadi skornya 5 untuk verbalnya maksimal. Kemudian apabila jawabannya salah, maka skornya 4. Kemudian apabila dia jawabannya ngawur, misal ditanya, eh, contohnya pada gambar di sebelah kanan ini ya, apabila dia ditanya sekarang tahun berapa, terus jawabannya ngawur, misal di sini jawabannya yesterday mother, maka dia skornya 3. Kemudian apabila dia hanya bisa mengerang, maka skornya 2. Dan apabila tidak ada respon verbal, maka skornya 1. Nah, selanjutnya untuk respon motorik, apabila pasien mengikuti perintah atau bisa melakukan gerakan sesuai yang kita perintahkan, maka skornya 6. Contohnya misal kita minta untuk mengangkat tangan, kemudian mengernyitkan dahi, menutup mata, atau membuka mata seperti itu, maka skornya 6. Apabila pasien ketika kita rasa nyeri, misalnya kita lakukan penekanan pada kuku, maka pasien melokalisir nyeri, maka skornya 5. Apabila pasien menjauhi dari rangsangan nyeri, maka skornya 4. Kemudian apabila pasien menunjukkan adanya gerakan fleksi yang abnormal atau dekortikasi, maka skornya 3. Contohnya yang gambar yang ini ya, untuk yang skor 3. Kemudian apabila pasien ketika kita rasa nyeri, maka menunjukkan gerakan ekstensi abnormal atau deserabrasi, maka skornya 2. Dan apabila tidak ada respon motorik sama sekali, skornya 1. Nah, PJS sendiri ini biasanya juga digunakan ya untuk menentukan apakah dia itu sebenarnya masuk ke eh, derajat cedera otak yang mana. Seperti itu bisa dibagi menjadi ringan, sedang maupun berat. Nah, apabila untuk yang ringan atau minor ini skornya 13 sampai 15, kemudian sedang ini atau cedera otak sedang ini skornya 9 sampai 12, kemudian untuk yang COB atau cedera otak berat ini skornya 3 sampai 8. Nah, biasanya untuk yang 8 ini sudah indikasi untuk dilakukan intubasi ya. Nah, ini merupakan beberapa lokasi ya untuk melakukan rangsangan nyeri pada pasien. Bisa dilakukan dengan memijat dari trapezius, kemudian cuping telinga, lalu dari supraorbita bisa kita lakukan penekanan menggunakan jari, lalu pada sternum bisa kita lakukan penekanan menggunakan knuckle seperti ini, jadi kita tekan, lalu dari ujung kuku, kemudian lengan bagian dalam serta paha bisa kita lakukan penekanan seperti itu. Nah, lalu untuk diagnosis banding dari penurunan darah sendiri itu sebenarnya sangat beragam ya. Jadi, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa penurunan kesadaran itu sendiri itu dapat disebabkan oleh penyakit neurologis primer atau akibat dari penyakit sistemik seperti itu, di mana distribusi pada UGD secara umum sebagian besar itu disebabkan oleh adanya kondisi penyakit neurologis primer. Contohnya kayak stroke tadi ya. Jadi 45 hingga 50% ada gangguan struktural, lalu 20% sisanya itu akibat penyakit metabolik sistemik termasuk infeksi, contohnya sepsis, kemudian 10 sampai 20% akibat keracunan, 5 sampai 10% ini akibat penyakit kardiovaskular, dan 5 sampai 10% sisanya akibat adanya kondisi psikiatrik. Nah, untuk yang kardiovaskular ini sendiri juga kadang disebut sebagai sinkop ya. Contohnya pada pasien dengan hipotensi ortostatik ataupun pasien dengan AF seperti itu. Nah, untuk singkatan dari diagnosis banding dari penurunan kesadaran ini sendiri ada singkatannya ya, namanya move to beat. Di sini
ada metabolik, kemudian insufisiensi oksigen akibat hipoksemia, ataupun penyebab kardiorespirasi seperti hiperkarbi atau intoksikasi dari karbon monoksida, kemudian ada kelainan pada vaskular atau pembuluh darah serta kelainan jantung, contohnya kayak stroke, vaskulitis, kemudian malfungsi vipisan. Lalu untuk yang endokrin atau elektrolit bisa disebabkan karena DKA ya, jadi koma hiperglikemia seperti itu. Lalu hipoglikemia sama electrolyte imbalance. Nah, kemudian untuk yang S-nya bisa terjadi akibat seizure, sepsis maupun shock atau kejang ya. Lalu yang T ada tumor, trauma sama temperatur. Ini bisa terjadi pada pasien dengan hipo atau hipertermi, kemudian toksin. Lalu untuk yang uremia bisa terjadi akibat adanya gagal ginjal ataupun gagal hati. Lalu ada kondisi psikiatrik atau porfiria, kemudian infeksi dan insusepsi, sama penggunaan obat-obatan dan drama atau kondisi psikiatrik tadi ya. Nah, selanjutnya ketika kita menemukan pasien dengan kondisi tidak sadar, maka sebaiknya kita perlu tanyakan terlebih dahulu ya, terutama ke keluarga atau orang yang merujuk ya, misal di rumah sakit, seperti itu kita tanyakan bagaimana riwayat sakit dari pasien, apakah ada penyakit penyerta, seperti itu, kemudian sejak kapan nggak sadarnya. Lalu eh, kita tanyakan juga apakah terdapat adanya riwayat trauma seperti itu. Nah, yang pertama kita lakukan pemeriksaan fisik ya, kita evaluasi terlebih dahulu dengan primary survey. Jadi kita nilai dari potensi RW-nya, kemudian breathing-nya, sama circulation-nya, dan tanda-tanda vital kita ukur tekanan darah, nadi, laju pernapasan, dan suhunya. Kemudian kita nilai dari GCS-nya ya. Jadi GCS ini secara kuantitatif ya untuk menilai tingkat kesadaran sebagai data awal untuk memantau perkembangan dari kondisi pasien. Nah, kadang itu pada pasien traumatic brain injury, khususnya pada pasien yang mengalami EDH atau epidural hematoma, itu biasanya kadang dia mengalami lucid interval ya. Jadi kondisi kesadarannya itu biasanya akan semakin menurun dan pasiennya kadang itu di sela-selanya akan mengalami kondisi kesadarannya itu membaik seperti itu. Jadi pasiennya habis nggak sadar terus bangun lagi terus makin menurun lagi. Nah ini biasanya terjadi akibat adanya peningkatan dari tekanan intrakranial pada pasien. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan neurologis kita nilai juga arah pandangan matanya apakah terdapat adanya deviasi, kemudian pupilnya kita nilai juga untuk menilai dari reaktivitas pupilnya sama reaksinya terhadap cahaya, kemudian dari gerakan bola mata kita nilai juga untuk refleks okulosefalik dengan kita bayang-bayangkan ya, kita nilai juga terus refleksnya untuk menilai ada tidaknya mati batang otak ya. Kemudian ada refleks vestibulo-okular. Jadi di sini kita bisa melakukan pemeriksaan dengan cara kita memasukkan cairan ya, hangat maupun dingin ke dalam telinga pada pasien. Nah, apabila normalnya itu responnya akan seperti ini. Jadi ketika kita berikan rangsangan dingin pada telinga pasien dengan memberikan cairan masuk ke dalam squat ya, dimasukkan ke telinga pasien, maka akan timbul nistagmus melawan arah dari rangsangan tadi. Jadi misalnya kita berikan pada sisi kanan, maka akan timbul nistagmus atau gerakan koreksi ke arah kiri pada pasien. Sementara itu kalau misalnya kita masukkan cairan yang suhunya hangat, maka akan terjadi nistagmus ke arah sisi yang kita rangsang tadi, seperti itu. Nah, apabila pada pasien yang mengalami mati batang otak, biasanya baik refleks oklusefal maupun vestibul okular ini bakal tidak ada, seperti itu. Nah, ini sebaiknya kalau misalnya kita ada kecurigaan cedera tulang belakang pada leher pasien itu lebih baik tidak dilakukan ya untuk pemeriksaan Golgi refleksnya karena kita perlu memutar kepala pasiennya. Jadi mungkin bisa dilakukan untuk penilaian refleks yang lain, bisa dari refleks pupilnya ataupun dari gerakan nafasnya seperti itu. Apakah terdapat adanya abnormalitas akibat kelainan neurologis ya. Lalu kita bisa juga periksa refleks korneanya ini kita nilai untuk nervus 5 ya, nilai intaks apakah ponsnya intaks atau tidak seperti itu. Nah, kita bisa juga cari tanda kejang, misalnya ada luka gigitan pada lidah ataupun gerakan konus pada anggota gerak. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ada ditanya rangsang meningeal ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan pemeriksaan kaku kuduk untuk yang simpel ya. Lalu kita bisa lakukan variasinya seperti pemeriksaan Brudzinski maupun Kernicks seperti itu. Nah, ini biasanya untuk mencari tanda-tanda penyebab seperti contohnya infeksi dari sistem saraf pusat seperti meningitis ataupun pada pasien yang mengalami stroke itu mungkin bisa terjadi karena SAH ya. Jadi stroke perdarahan pada subarachnoid seperti itu. Nah, lalu kita bisa evaluasi dari fungsi motoriknya, kita amati apakah pasien masih bisa melakukan gerakan spontan, kemudian kita evaluasi dari kekuatan motoriknya, lalu apabila pasien tidak merespon, maka kita
nilai dari rangsangan nyerinya. Nah, apabila pasien koma atau biasanya 111 maka kita bisa nilai dari lateralisasi dari kaki dari pasien seperti itu. Nah, kemudian kita periksa organ dasarnya, kita lakukan auskultasi dengan stetoskop pada jantung dan paru, apakah terdapat adanya atrial fibrilasi, kemudian pada paru-parunya apakah terdapat respon pernapasan yang abnormal pada pasien. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan trauma ya. Kita bisa lakukan pemeriksaan body check, jadi diperiksa seluruh tubuh untuk mencari tanda-tanda cedera fisik. Kemudian pada kulit juga kita bisa inspeksi untuk menilai adanya ruam atau eritema yang mungkin bisa mengarahkan kita ke diagnosis sepsis ataupun shock anafilaksis seperti itu. Nah, jadi penting ya kita menggali riwayat dari pasien sebelumnya seperti itu. Apakah sempat seperti habis makan apa, kemudian habis digigit hewan mungkin seperti itu. Nah, ini penilaian respon pupil ya pada pasien yang mengalami gangguan kesadaran ini cukup sering juga untuk keluar soalnya di tryout. Jadi kalau misal ada pasien yang mengalami lesi di pons, itu pupilnya biasanya akan mengalami pinpoint dan dia terfiksir, jadi tidak merespon terhadap langsung cahaya. Kemudian kalau misal dia di mesencephalon, pupilnya akan ukurannya itu mid posisi seperti itu. Jadi masih tengah-tengah, tapi dia terfiksir dan tidak respon terhadap langsung cahaya. Kemudian apabila adanya hernia si ungkal, contohnya pada nervus 3, maka pupilnya akan dilatasi atau migrasi seperti ini dan dia terfiksir. Kemudian yang satunya dia masih normal seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya yang pretektal, pupilnya itu masih besar, kemudian dia terfiksir. Nah, kemudian kalau misal dia terjadi gangguan kesadaran akibat gangguan metabolik ataupun racun yang difus seperti itu atau metabolik encephalopathy, maka biasanya pupilnya itu akan mengecil seperti ini tapi dia masih reaktif. Dan apabila gangguannya ada di encephalon, maka pupilnya juga sama, kecil tapi masih reaktif. Nah, ini untuk pola pernapasan abnormal ya pada gangguan kesedaran, biasanya ini tergantung dia di mana letak dari lesi struktur di sistem saraf pusatnya ya. Apabila dia masih di encephalon, maka gambarannya bisa berupa change box seperti ini ya untuk polanya. Kemudian apabila di mesencephalon, maka gambarannya bisa disebut sebagai central neurogenic hyperventilation. Jadi dia RR-nya itu cepat banget dan tidak ada periode jeda sama sekali. Kemudian apabila di rostral pons, maka gambarannya akan apnea. Jadi dia nafasnya akan panjang, lama, terus ada periode jeda lama seperti itu. Nah, kemudian apabila ada lesi di lower pons atau pons bagian bawah, maka pola pernapasannya itu akan irregular atau disebut juga sebagai ataksik atau biot. Dan apabila sudah sampai di upper medulla, maka pasien akan mengalami respiratory arrest. Jadi dia nggak bakal bisa nafas sama sekali. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang dasar, ya ini terutama kalau misalnya kita di FKTP ya, jadi ya jangan sampai lupa kita periksa juga kadar gula darahnya, karena bisa jadi pasien yang mengalami tidak sadar dalam kondisi akut itu seringkali karena adanya hipoglikemi ya. Biasanya pada pasien DM yang habis mengonsumsi obat-obatan anti diabetes seperti itu, dia lupa overdosis, seperti itu akhirnya mengalami hipoglikemi. Atau bisa juga karena dia DM-nya tidak terkontrol ya, nggak pernah minum obat, kemudian sempat mengalami infeksi, akhirnya pasiennya mengalami KAD jadi nggak sadar. Nah, kita perlu lakukan pemeriksaan karena biasanya yang paling ada di FKTP itu kan cuma kadar gula darah. Jadi kita perlu pemeriksaan kadar gula darah terutama ya untuk screening pertama kali seperti itu. Nah, kalau misalnya di rumah sakit ya bisa kita periksakan ADB juga untuk menilai dari pH-nya apakah ada asidosis atau alkalosis, kemudian dari PCO2 dan PO2-nya sama keseimbangan asam basanya seperti apa. Nah, jangan lupa untuk diperiksa elektrolitnya juga seperti natrium, kalium sama fluoride. Nah, natrium sendiri itu kan kita tahu ya kalau dia sifatnya itu narik air ya pada otak sendiri kalau misal dia kelebihan bisa menyebabkan terjadinya drenasi ya kalau dia eh, kekurangan hiponatremi maka sel otaknya itu akan dia bengkak seperti itu ya karena kelebihan cairan seperti itu. Nah, lalu untuk pemeriksaan tes lab lainnya bisa kita periksakan fungsi hati maupun fungsi ginjal untuk menilai tidaknya encephalopati hepatikum atau uranikum ya. Ini terutama pada pasien yang mengalami sirosis ya contohnya. Terus nggak sadar itu bisa kita pertimbangkan kalau pasiennya itu mengalami encephalopati hepatikum. Apabila pada pasien gagal ginjal mungkin karena adanya penumpukan urea. Nah, nanti kita bisa periksakan juga misalnya pada pasien yang kecelakaan itu sering kali ya akibat adanya intoksikasi alkohol. Jadi belum tentu meskipun pasiennya itu mengalami kecelakaan itu belum tentu pasiennya itu nggak sadar karena cedera otaknya tadi itu. Bisa jadi karena emang dia mengalami intoksikasi alkohol makanya dia nggak sadar. Jadi memang kadang juga perlu diperiksakan lalu bisa kita lakukan
screening toksikologi kalau misalnya terdapat kecurigaan seperti racun pada urin ataupun penggunaan zat-zat narkotika seperti itu. Nah, ini juga salah satu pemeriksaan yang paling penting dan sering menjadi pemeriksaan utama pada rumah sakit ya. Jadi perlu kita pemeriksaan CT scan kepala untuk menilai ada tidaknya kerusakan pembuluh darah pada otak ya. Jadi kita nilai untuk mengeksklusi ada tidaknya perdarahan pada otak. Jadi fungsi utama dari CT scan itu untuk mengeksklusi perdarahan seperti itu ya. Nah, mungkin kalau lebih advance bisa kita periksakan juga dengan CT angiografi. Nah, berikut merupakan algoritma dari penilaian pasien dengan gangguan kesadaran. Ya, ini kalau misalnya kita nemu red flags, kita bisa ikuti alurnya, bisa kita eh, ikuti untuk menilai dia itu diagnosis bandingnya apa aja. Seperti itu. Apabila terdapat, contohnya misal nomor 4 ya, di sini pasien terdapat paku kutu, jadi kemungkinan pasien itu mengalami SAH ataupun meningitis, atau ada masa pada fossa posterior. Nah, nanti untuk alurnya bisa kita ikuti untuk pemeriksaan berikutnya. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Selanjutnya kita ke sinap quiz. Yang pertama, seorang laki-laki 65 tahun dengan riwayat HT dan DM. Tidak terkontrol ke IGD, ditemukan tidak sadar selama 1 jam tanpa riwayat trauma. Nah, pemeriksaan awal menunjukkan penurunan kesadaran berat, yaitu BCS-nya 7, dengan TTV berupa hipotensi 100 per 60, takikardi 110 kali per menit, dan takutnya 22 kali per menit. Dokter segera melakukan stabilisasi ABCDE dan merencanakan pemeriksaan penunjang dasar untuk mengidentifikasi penyebab akut dari kondisi pasien. Nah, manakah dari pemeriksaan berikut yang bukan termasuk tes awal ya, atau baseline yang wajib dilakukan untuk evaluasi penurunan kesadaran akut pada pasien ini? Nah, yang pertama kita lihat dulu ya, di sini untuk elektrolit serum. Tadi kan kita tahu kalau misalnya ada gangguan metabolik atau elektrolit, contohnya ada hiponatremi atau hipernatremi itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan ya pada sel otak karena bisa menyebabkan edema cerebri ataupun sel otaknya itu krenasi ya akibat adanya hipernatremi. Nah, ini maka penting juga untuk diperiksakan, kemudian gula darah pada pasien hipoglikemi atau HHS atau KAD itu seringkali juga mengalami gangguan kesadaran juga ya. Kemudian AGD juga kita nilai untuk menilai dari pH dari pasien, kemudian ada juga hipoksia sama hiperkardia. Di sini juga termasuk screening awal, kemudian toksikologi juga, misalnya ada indikasi juga perlu dilakukan pemeriksaan sebagai tes awal ya. Nah, untuk procalcitonin sendiri ini itu sebenarnya suatu marker inflamasi ya, penanda infeksi. Ini biasanya diperiksakan pada kasus sepsis. Nah, tetapi biasanya ini tidak digunakan sebagai screening awal karena kalau misalnya kita nangani sepsis sendiri itu biasanya ada yang namanya 6 hour bundle of sepsis seperti itu. Jadi ada 6 langkah pertama dalam kita menangani sepsis dan biasanya yang pertama kali diperiksakan itu bukan procalcitonin tapi kultur bakteri seperti itu yang diambil di kultur dulu bakterinya bukan procalcitonin. Jadi kemungkinan jawabannya yang bukan termasuk berarti procalcitonin ya. Selanjutnya, soal nomor 2, seorang wanita 30 tahun datang ke polisi GTRS Jember Sehat dengan mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu dengan riwayat benturan keras di kepala. Pada primary survei, kesadaran pasien menurun, pasien membuka mata dan mengerang saat diberi rasa nyeri. Ini CS-nya kemungkinan berapa? Dengan rasa nyeri membuka mata berarti 2. Kemudian verbalnya pasien mengerang 2, dan pasien tangan bergerak mendekati sumber nyeri berarti 5. Berarti CS-nya 9 ya, ini kemungkinan. Kemudian dari TTV-nya 130/80 dan 88 RR22. Lalu setelah 15 menit diobservasi untuk persiapan CT scan, pasien melaporkan perburukan kondisi, lalu TD-nya turun, nadinya 95 kali per menit, pola nafas menjadi tidak teratur. Kemudian pupil menunjukkan bahwa pupil mengecil dan tidak bereaksi terhadap cahaya. Nah, ini pupil mengecil ya dua-duanya, terus tidak reaksi terhadap cahaya dan pernapasannya tidak teratur. Kemungkinan ini ada lesi topis di mana? Di pons bawah ya. Pernapasan tidak teratur tadi itu nama lainnya bisa disebut sebagai ataksik atau biot. Nah, dijasnya tadi 7 ya salah. Kemudian lesinya di medulla oblongata ini salah karena pasien kalau medulla oblongata ini pasti apneu. Kemudian somnolen ini juga mungkin salah. Lalu stupor ya lebih tepatnya ya. Kemudian dari kondisi ini disebabkan oleh intoksikasi zat juga salah karena belum jelas penyebabnya apa. Nah, jadi kemungkinan jawabannya yang benar adalah yang B, yang biot atau ataksik seperti itu karena dia lesinya ada di pons di sini. Kedua pupil mengecil, tidak reaktif terhadap cahaya, sama nafasnya tidak teratur. Nah, mungkin sekian dari aku ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.